Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan saya Dinarwati SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Jambi. Adapun tugas modul 1.1 koneksi antar materi, tugasnya yang pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Anda pelajari. Yang kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dalam modul ini, dan perubahan diri yang Anda alami dan akan Anda praktekkan di sekolah dan kelas Anda. Selanjutnya, tugas yang pertama, kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Meliputi ada empat. Yang pertama, azas pendidikan. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai asas pendidikan, di antara pemikirannya adalah mengatakan bahwa antara pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, antara pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pemikiran yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pemikiran yang ketiga, mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam juga dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pemikiran yang keempat yaitu budi pekerti, di mana menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Selanjutnya, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotorik. Selanjutnya, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, mampu memerdekakan dirinya dan memerdekakan orang lain. Tugas yang kedua, sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang Anda percaya tentang murid dan bagaimana pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, saya hanya transfer materi pembelajaran. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai mencapai KKM, dianggap murid sudah berhasil. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Selanjutnya, saya juga tidak peduli apakah murid sudah benar-benar paham atau belum, dan saya juga sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat.
Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran, yaitu di mana setiap siswa bebas untuk berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator pembelajar, di mana guru berperan memfasilitasi setiap siswa. Selanjutnya, guru harus mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah harus ikhlas, penuh kesabaran, melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan hati. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, di mana memegang teguh pada konsep kemerdekaan anak dan pembelajaran berpihak pada murid, di mana tugas guru tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas seorang guru antara lain, guru harus mampu menuntun murid atau memberikan arahan yang baik pada murid. Selanjutnya, guru harus menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, guru harus mampu mengenali karakter dan latar belakang murid untuk menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah video yang saya buat ini. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.